Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Ruhani dan Alam Malakut. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Halaman berapa nih? Summa qusiman nasu bi'tibaril haqiqa ila tarfain wa wasitah kama taqaddama. Kemudian pengkategorian manusia dilihat dari sisi hakikat menjadi ada dua sisi dan sebagai penengah, sebagai mediator. Kama taqaddama faqal, seperti yang telah dijelaskan, wa innan nasa fi dzalika la aqsami salasah. Manusia itu bisa dikategorikan menjadi tiga. Imma waqifun alal hissi nadhirun bil asbab. Ada kalanya yang terpaku terhadap fisik dan hanya bisa melihat kausa, sebab pada kausalita. Sebab kita sugi ya makanya wakal, sebab pintar ngajine wakal, mangga sebab gelem karo kita karena tekemat dingin orang bre. Awghaibun anil hissi wa an ru'yatil asbab. Atau yang kedua, tidak melihat, tidak pernah terpaku kepada fisik dan juga tidak melihat adanya kausalita. Au jami'un bainahuma, atau ya kedua-duanya menjadi acuan. Allah yang menentukan, ya dia merasakan juga, tapi juga proses secara kausalitas sebab musabab juga ya menjadi perhatian juga. Ya rezeki mah ya sungguh Allah, tapi jalannya kan kudu makaya ora kan kok masih. Nah kamu kan begitu ya. Ya iya misal ngasakan nabi kun fayakun bisa bagi pinter, tapi ya anggalawi itu baksanya belajar mah ya kan seperti itu kan, dan itu yang paling terbanyak seperti itu. Suma asyara ilal awal faqal, kemudian beliau mengisyaratkan untuk yang kelompok pertama yang hanya melihat fisiknya saja dan selalu terikat atau terpaku dengan sebab, disebut ghafilun munhamikun, kelompok orang yang lalai. Ya ghafil ya itu lalai barang saya goblok barang mah. Munhamikun fi ghaflat, kejeblos ning jiblog ya, jadi goblok jiblog. Munhamikun tuh yang rakus, ini mah dalam lalai yang sangat dalam sekali kelalaiannya, artinya goblok jiblog. Ai mustarsilun fi ghaflatihi, artinya terus menerus selalu dalam keadaan lalai. Mustaghriqun fi naumihi, tenggelam dalam tidurnya. La yubali bima waqa'a minhu, tidak pernah peduli apa yang terjadi. Wala yantabihu min naumihi, dan dia tidak pernah tergugah dari tidurnya. Ya lali terus. Ya, orang yang tidak sadar. Tsumma bayana asal ghaflatihi, kemudian dijelaskan sebab kelalaian dia apa? Qawiyat dairatu hissihi, artinya wilayah fisik dia terlalu kuat, magnet fisiknya terlalu kuat, selalu serba materi. Ay qawiya takzifu hissihi ad-dairi bihi, jadi artinya sangat kuat sekali, ketebalan fisiknya itu yang ada di sekitarnya itu sangat kuat sekali. Fataksifu hina izin hijabuhu wa azuma jahluhu, sehingga hijabnya menjadi semakin tebal dan kebodohannya semakin besar. Fa azumat ghaflatuhu, lalainya ya semakin besar lagi.
Walau faniyat dairatu hissihi, kalau daerah fisiknya itu, daerah hisnya itu hancur atau binasa, latasalat ruhuhu bi'alamil malakuti wal jabarut, maka pasti akan nyambung rohnya itu dengan alam malakut dan alam jabarut. Falam taro ilal jam'a, lalu dia tidak akan lagi melihat kecuali adalah kesatuan. Au tarol jam'a fi ainil farqi, atau dia melihat kesatuan dalam perbedaan, dalam pandangan perbedaan. Wal farqu fi ainil jam'i, dan perbedaan dalam pandangan kesatuan. Lakinna lamma qawiyat dairah hissihi, tetapi ketika daerah fisiknya itu terlalu kuat, intamasat nuru basiratihi, maka cahaya basirahnya menjadi redup. Kamakal, seperti dikatakan, wantamasat hadratu qudsihi, dan menjadi reduplah kehadiratan kesuciannya. Ai intamasat anhu hadratul qudsi, artinya kehadiratan kudus menjadi redup. Wahya syuhudul ma'anil malakutiyati dintimasi basiratihi, yaitu redup tidak bisa melihat makna-makna malakutiyah, kekuasaan Allah di alam semesta ini, lintimasi basiratihi, karena redupnya basirah atau pandangan atau mata hatinya. Li'anna hadhil ma'ani la tudrikuha ilal basirah, karena makna-makna pemahaman-pemahaman seperti itu tidak akan bisa dipahami kecuali basirah yang memahaminya. Kalau rasio mah nggak bakal ketemu, logika nggak bakal nyampe. Yang bisa tembus ke sana secara transandental dan secara transparan ya hanya basirah. Falamma intamasatil basirah, ketika basirahnya menjadi redup, biquwwati kasafatil hissi, karena terlalu kuatnya ketebalan fisik ini, intamasat ruhu hadratul qudsi anhu, maka menjadi reduplah cahaya kehadiran kudus. Artinya bahwa basirannya kalau redup masih mending, mati pet barangan. Bakal wis basiran masih pet, ya wo beli burung bener. Apa saja diembat. Bisa ndeleng rabine tangga, bisa ndeleng rabine batur, nang urusan. Ya bujang semono blesak kayak diembat juga. Dikena duit lenger, mau duit rakyat, mau duit sampai duit ya duit wes, leg-lebe kabeh, diberangus semuanya. Ya kalau orang sudah tidak punya basirah, lalu apa yang mau dipakai? Dan dengan sendirinya logika juga menjadi tumpul. Logika itu fungsinya hanya menganalisa kok, dan menyimpulkan. Tidak lebih hanya itu kok. Yang mengaplikasikan bukan logika. Jadi logika mah hanya seperti seorang pengacara lah, sebatas hanya memberikan advokasi, menganalisa, mengumpulkan data, menyimpulkan. Aplikasinya ya sudah di luar kemampuan logika mengaplikasikan itu. Semata karamatarat taba'adan timasi hadratil qudsi, kemudian disebutkan akibat-akibat, konsekuensi daripada redupnya kehadiran kudus itu, wahya syuhudul khalqi, yaitu karena melihat makhluk, melihat manusia, melihat kekuasaan, melihat perempuan, melihat uang dan sebagainya, dunal haqqi, dengan tidak mampu melihat Allah, melihatnya yang fisik saja. Ketika kita sedang dalam keadaan susah, kepada siapa kita minta tolong? Ya dalam pikirannya mencari teman yang kaya, mencari teman yang punya kekuasaan. Tidak akan pernah mencari yang maha kuasa, tidak akan mencari yang cari maha kuasa, nggak terpikir ke sana. Mungkin bisa nolong kita nih, ya empuh. Itu. Fanadrul ihsan anil makhlukin, fanadra al ihsana minal makhlukin. Jadi setiap ketika ada solusi penyelesaian, menyelesaikan persoalannya, ya ujung-ujungnya ya karena dibantu oleh orang. Ya kita sebenarnya ke pokok ditolong mandaklan lawan bejampu kita kan seperti itu bahasa sehari-hari. Iya. Ya sementara kang santri ini apa ada? Kita kalau mau beli ngaji yang buya mampu belum tentu kita bisa semennya kan. Ya kunyuk menu.
Ya pemenang sih bener kita medrung tentu jangan sih mak. Jadi kita salah sih bener kok pasti. Bisa beli kita ngeden maning satu ketika. Bisa bu nggak? Mabok tadi anggota DPR kita nih, tuh tinggal pondok kayak. Para anggota DPR tangkap KPK, para begini. Ya seperti itu. Mabuk kan, mabuk jabatan kekuasaan. Iya. Jadi ya tetap gandulannya mengharapkan kebaikan sesamanya aja. Nggak pernah terpikir. Ya istighosah mah mau sekedar gada-gede kan kamu pun jaluk buli ke barangnya. Minjurati nih mau jaluk buli kan enggak. Walam yashhadu min rabbil alamin, dia tidak pernah merasakan bahwa pertolongan yang dia terima selama ini tidak pernah dia melihatnya dari Allah. Ini satu sisi orang yang menerima kebaikan, yang berbuat baik lebih jahat lagi. Dia memposisikan dirinya lebih hebat dari Allah. Lama-lama kita masih modal simpengan sih. Dan akhirnya kebaikan-kebaikan apapun yang diberikan kepada orang lain itu tidak murni dari hati nuraninya, enggak, menghutangi, dan suatu ketika akan diungkap kembali kok. Kamu pernah nggak diundat oleh orang yang dulu pernah menolong kamu? Kenapa? Kecewa dia kan menolong kamu. Yang dia ngomong sih kita nolong bocah kan kayak nolong kiri kecempeng. Beli maning-maning teh, beli wis kapok. Kalau begitu dia itu tidak menolong kamu, tapi dia menolong dirinya sendiri untuk meningkatkan prestasinya, meminta penghargaan. Kalau saya katakan beginilah, mungkin tidak dikatakan, tapi dengan ucapan-ucapannya seperti kacang melupakan kulit, seperti air susu dibalas dengan air tuba, seperti menolong anjing terjepit dan sebagainya, itu ungkapan-ungkapan kekecewaan semacam itu. Artinya kalau saya katakan begini, ini pertolongan saya, ini kebaikan saya, nggak ada urusan dengan Tuhan, dan kamu berterima kasih kepada saya, bukan kepada Tuhan. Tuhan di mana kebaikannya? Uang yang udah ngantol parije, parine kita. Proses yang ketebuk sing dhuwur kok, sing Gusti Allah nyampe orang ngantol parine kita. Iki kasih ngintal sing dasine kak, man kamat kak, kelas pembeli ngantol. Ini kan darah keringat saya. Nah, seperti itulah. Jadi artinya begini, di mana nilai kebaikanmu ketika engkau meminta orang berterima kasih kepada dirimu? Saya baru yakin bahwa Anda baik ketika berbuat baik kepada orang sekaligus mengajak orang untuk berterima kasih kepada Allah. Ya. Aduh kesuwun Pak Haji, ini Gusti Allah kesuwun. Jadi semua apapun yang kita lakukan hendaknya satu, untuk memberikan pembelajaran kepada orang akan hebatnya Allah, bukan untuk menunjukkan hebatnya aku. Begitu Anda berbuat baik untuk menunjukkan kehebatanmu, inilah yang disebut dengan high treason, pengkhianatan besar terhadap ketuhanan. Kalau orang berkhianat itu dapat pahala, dapat siksa. Nah, begini, bagaimana perasaan saya ketika saya titip sama Mang Taryono, tolong bagiakan duit ning wong junti nya 10 juta 1 sewen ya, sing pada kelaparan kan tok wong ke duit sing kita, eling-eling kita wong juntine nya sewen. Aduh kesuwun beri diambungi tangannya, waduh dengan manggut-manggut boleh merasa dirinya dermawan, padahal itu titipan saya kok. Dan Anda tidak pernah mengatakan ini uang dari Pak Kiai Sakur, diklaim sendiri. Itu kan namanya distributor pengkhianat. Saya tidak yakin Allah akan membalas kebaikan mereka kok. Dasarnya apa?
Baru kebaikan kalau engkau berbuat menolong orang siapapun dalam rangka memperkenalkan orang kepada Allah, bahwa Allah itu hebat loh. Iya, ki duit, insyaallah Buya Sakur tuh orangnya dermawan, ki duit ki. Oh dadak njukut simbang nguru dewek, ki titipan sing Buya, dongakna ya supaya pondoknya dadi supaya sehat, kan amanah, duduk uang dari saya. Ruwet kan? Kita tidak pernah merasa bahwa ketika menolong orang kita meneruskan kebaikan Allah, hanya sebagai perantara. Kita ini hanya sebagai tukang pos, hanya kurir, hanya teller, hanya memberikan uangnya orang kepada orang lain. Ya ketika Anda melipat Allah, menyembunyikan Allah, Anda bukan berdakwah kepada orang untuk mengabdi kepada Allah, tapi Anda ingin orang mengabdi kepada Anda. Anda sekarang sudah menjadi, engkau wahai hambaku, sejak sekarang engkau adalah pesaingku. Anda terbeli? Saya iya. Cih. Nah ini dosa-dosa besar semacam ini kan hampir tidak dirasakan. Karena apa? Kebaikan. Belum dokter. Ya seperti itulah kira-kira. Dan ini bahwa sesungguhnya kita ini selama ini mengabdi, selama ini kita beribadah dengan klaim-klaim yang begitu mudah untuk Allah, untuk Tuhan. Tuhan yang mana? Ternyata Tuhan yang kau sembah ada di dalam dirimu sendiri kok, nafsumu itu. Lah makanya afara'aita alladzi takhadha ilahahu hawahu. Tahu nggak, terlalu banyak orang yang menuhankan dirinya sendiri. Siapa aku? Siapa berani aku? Kan begitu. Jangan-jangan ketika orang berbuat jahat lalu dia bertobat meminta ampun, ngerasa bersalah, mungkin lebih baik daripada menolong orang tapi dia dengan bangganya sebagai pahlawan menolong orang dan menuntut balas budi dari orang lain. Iya kan? Karena orang berdosa menyesali minta ampun, statusnya masih hamba yang bersalah. Tapi kalau berbuat baik lalu dengan kebanggaannya dan kesombongannya memperbudak orang lain, ya suruh mengabdi kepada dirinya, ya itu bukan hamba yang bersalah, seorang pengkhianat. Itu namanya high treason, pengkhianatan besar. Iya, sing bayar pemerintah Indonesia tapi membocorkan rahasianya kepada orang lain yang merugikan negara kita. Mangan sing Indonesia ya kan, tapi bekerja untuk pihak lain, untuk negara lain. Pengkhianat kan? Ada nggak ya begitu? Ya ada. Seperti itu. Dan pengkhianatan itu terjadi di pondok ini juga terjadi. Bukannya tidak ada orang yang makannya di sini, minum di sini, berak di sini, tapi bekerja untuk orang lain. Yang melapor-laporkan saya kan gitu. Terus gak perlu kita yang nggak usah marah. Memang begitulah keadaan dunia. Seperti begitu. Anda marah, Anda takon, lapor-lapor akan. Iya. Sampai-sampai katakan pondoknya duduk pondoknya kaji sakur cikin. Kono jangan santrin kita ngomong. Nun. Ay, baru beli sakur. Kaji sakur mau cukup sing kandang ayam masalah itu. Kan gitu. Iya kan terjadi. Ya, ketika seperti itu ya akhirnya ya wis bakal kini di pondok wis maka kita lunga, tertinggal lunga aja. Saya tidak berebut, silakan cek masyarakat tertinggal lunga. Memang saya merasa sedih meninggalkan pondok ini, ke pondok siapa? Saya di sini tidak berkuasa. Saya bukan penguasa. Saya hanya diberi hak manajemen kok.
paham bikin ki, ngerti bikin ki, paham lihat. Seiman. Yang saya bikin ini juga bukan uang saya semua kok, banyak yang bantu kok. Masa mau pada kayak reangat saya ceramah. Iya, seperti itu. Ya ini kan ghaflah, munhamikun fi ghaflatihi, tenggelam dalam kelalaiannya. Gobloknya nutup jari kita mah konon deh. Ya itu masalahnya. Ya, itu. Jadi gimana? Ya itulah. Dan ketika kita menyadarkan orang juga sulit. Tangi sedelat bengisinen bae. Esok saya sekalian mana, turu mana. Kleker mana ya. Ya biasa. Ia tidur panjang yang tidak pernah siuman. Makanya segini ya. Kapan orang itu sadar? Ketika dia bisa menjawab 3 pertanyaan saja. Kamu dari mana, sedang apa, dan mau kemana? Jawabnya benar. Namanya orang sadar. Itu. Kita sendiri kan tidak sadar. Banyak orang sealam dunia tidak sadar bahwa hidup ini sementara. Nggak sadar kok. Kalau orang tidak tahu hidup sementara, tidak akan neko-neko kok. Dan sulit orang yang menyadari hidup sementara untuk berbuat jahat. Logika kita berbicara kan begitu. Yang sementara sih. Kayak kita ngontrak nyewa orang 1 tahun, kan sudah ngitung, tanggal sekian selesai kan. Hanya kan sayangnya kontrak kamu kan tidak tercantum batas waktunya. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa setahun, bisa 50 tahun, bisa 100 tahun. Tapi kan Anda sudah dapatkan kontrak, kalian beli. Ya aku ini kok barang mesti turu sebenarnya. Qultu kullu man lam yafna anda iratu hissihi, semua orang yang masih belum membinasakan wilayah fisiknya, artinya masih sebagai makhluk fisik saja, walam yaghib an syuhudi nafsihi bi syuhudi rabbih, dan tidak pernah hilang dalam pikirannya selalu melihat dirinya, tidak pernah melihat Tuhannya. La yutma'u an yataharrara min riqqi ihsanil khalqi, tidak ada harapan dia akan menjadi orang merdeka dari perbudakan kebaikan orang lain. Tidak bisa diharapkan dia akan menjadi orang merdeka dari perbudakan kebaikan orang lain. Karena kebaikan itu memperbudak. Kebaikan bagaimanapun sulit untuk melepaskan kebaikan dengan perbudakan. Setiap kita menerima kebaikan-kebaikan yang terlalu banyak dari siapapun, pasti kita disulap aja nurut kok. Kongon mati nih wong belum beli? Belum. Kongon bobat? Belum. Suruh apa saja nurut. Kebaikan itu memperbudak dirimu. Nah, selagi engkau hanya merasakan kebaikan orang, maka Anda menjadi budaknya orang. Sekarang saya mau nunggu kapan Anda sadar akan kebaikan Allah, sehingga seketika itu Anda menjadi budaknya Allah. Itu saja persoalan. Ya kan Andra Sarubus. Ini menjadi persoalan yang sangat inti dalam ibadah. Ibadah itu apa sih? Mengabdi. Pengabdianmu kepada siapa? Mengabdi itu menghamba. Abdun ya ta'abbad itu menghambakan diri. Ngabula, njongos, bujang. Bujang ini siapa? Ya ini Gusti Allah. Kita nggak bujang Gusti Allah. Ya kita makin-makin baik. Dibayar kita terserah Gusti Allah. Dibayar bagian. Yang Gusti Allah senang kan gitu. Ya jadi terus gimana? Selagi Anda tidak pernah merasakan, tidak pernah merasa menerima kebaikan dari Allah, Anda tidak akan mungkin akan menjadi hamba Allah kok. Dasarnya apa? Lah ya.
Nah itu yang menjadi persoalan seperti itu. Ini sangat inti sekali. Nanti direnungi aja gitu. Begini, majikan menyuruh babunya nyuci baju, lalu sang babu itu minta uang untuk beli sabun, dikasih nggak? Dikasih. Majikan nyuruh bujangnya, babunya suruh bikin kopi, ternyata gasnya habis, lalu dia minta uang untuk beli gas, dikasih nggak? Selagi itu tugas untuk melaksanakan perintah majikan, tidak masuk akal kalau majikan tidak memfasilitasi. Kalau Anda tidak difasilitasi, berarti Anda tidak disuruh. Aja seluruh pegawaian, ngerti belum? Ini orang kenapa sih?